Sekolahnya di SMA 20 semua. Makanya T-nya itu artinya sebenarnya 20. Oh gitu, Five-nya itu karena 5 orang awalnya. Iya, itu. T5, oke. Akhirnya, Saking hitsnya ya lagu itu, kayaknya semua orang di generasi itu, garis bawah nih di generasi itu, kayaknya zaman dulu kalau nembak cewek pakai lagu itu. Dan ada nilai ekonomis di situ. Ada. Justru terbesar penghasilan tuh di area situ sebenarnya. Yang musisi banyak nggak tahu. Nah ini nih bener. Kalau aku jelas bukan musisi sih gitu ya, dan tidak bermain di dunia ini. Cuman maksudnya Hai, kembali bersama saya Hira SKV di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa banget. Waduh. Seorang vokalis yang sangat-sangat tenar di zamannya sampai sekarang. Di zamannya sih tepatnya. Di zamannya, terutama zaman saya loh. Aku tahu banget lagu-lagunya nih ya gitu kan. Ada Mas Yeri dari T5 di sini. Halo semuanya. Terima kasih udah ngundang. Aduh, Mas Yeri, kita yang thank you banget loh Mas Yeri mau datang ke sini. Akhirnya aku ketemu langsung loh. Kalau dulu kan ketemunya dia di stage ya gitu. Kalau lagi nyanyi gitu kan, aku di sana sebagai penonton ngeliat wah keren ya gitu kan. Sekarang akhirnya bisa jadi tamu aku. Alhamdulillah. Makasih banyak. Sama-sama Mbak. Thank you banget Mas Yeri. Iya. Teman-teman Hierarchy Insight di luar sana yang mungkin seangkatan aku mungkin kenal dong, tahu dong sama Mas Yeri. Tapi kalau untuk teman-teman yang Gen Z, itu. Kenalan dulu kali ya sama Mas Yeri. Boleh ya Mas Yeri kenalin dulu dong ke teman-teman. Halo teman-teman semuanya, gue Yeri, salah satu vokalis dari T5 band. Sekarang kegiatannya aku lebih ke masih manggung sih, masih show sama T5. T5 masih ada, masih ngeluarin single juga. Terus sekarang di luar perform juga, sekarang lagi sibuk juga ngurus mengurus hak-hak pencipta lagu. Hak-hak pencipta lagu. Mengurus karya-karya pencipta lagu agar menjaga dan menghasilkan buat teman-teman pencipta lagu gitu. Yang dibilang publisher. Jadi sekarang kita lagi ngebangun publisher juga. Sekarang berarti lebih ke publisher juga? Publisher juga. Agak di balik layar sedikit. Di Mas Yeri, tapi sebelum ngomongin tentang publisher nih ya, Mas Yeri kan sebagai seorang musisi terutama mungkin teman-teman Hierarchy Insight di luar sana yang seangkatan aku nih, ada mungkin penggemar-penggemar dari T5 termasuk aku loh, aku dulu suka banget lagu Kau itu kan ya kayaknya gitu gimana banget ya gitu kan. Lagu apa tuh ya? Boleh nyanyiin dikit kali ya, Jangan deh, jangan. Bisa, aku nanti aja. Aku bagian host aja. Ngobrol aja dulu, Nyanyiin dikit jadi biar teman-teman Hierarchy Insight tuh inget, oh ini toh penyanyinya gitu. Langsung ditodong nih. Langsung ditodong aja Mas Yeri. Lagunya, tapi nyanyi bareng ya Bu? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nyanyi, jangan nanti bubar lagi penontonnya, jangan. Yaudah, yuk. 1, 2, 3. Wow. Kau tiada kata terucap tuh ungkapkan isi hati dan beri aku asa yang datang mengisi hidupku. Mungkinkah kau tahu apa yang ada di hati dan kau pergi di saat ku yakini hatiku untukmu. Sapotong. Jadi inget zaman-zaman dahulu kala. Lampau. Udah 20 tahun itu lagu, 24 tahun. Tapi kan keren banget ya lagu itu udah 24 tahun berarti 24 kan. Tahun. Tapi aku yakin banget teman-teman yang dulu grew up maksudnya besar dengan lagu itu sampai sekarang pasti masih inget loh. Iya. Pasti masih inget. Begitu ngedenger lagu itu kan langsung recall banget tuh memori karena saking hitsnya ya lagu itu kayaknya semua orang di generasi itu, garis bawah nih di generasi itu
Kayaknya zaman dulu kalau nembak cewek pakai lagu itu. Aku dulu sering dikirimin kaset rekaman. Kaset zaman dulu, kaset masih kaset ya. Iya betul. Ya mudah-mudahan sih masih pada ingat semua teman-teman. Gitu. Wah keren banget ya lagunya. Mudah. Jadi teman-teman, T5 itu adalah sebuah band yang ada dari tahun berapa Mas Yeri? Sebenarnya sih si T5 ini menjadi band itu di tahun 99. Tahun 99 ya, band asal Bandung. Keren banget ya jadi Bandung. udah pokoknya. 25 tahun lah semenjak jadi band. Tapi nama T5 sendiri itu sebenarnya sudah ada dari tahun 96. Oh oke. Jadi sebelumnya itu kita nggak ngeband, yang namanya T5 itu kita grup akapela awalnya. Jadi tanpa instrumen lah, akapelaan dulu. Itu tercetus di SMA 20 Bandung waktu itu. Karena kita kan waktu itu anggotanya T5 itu sebenarnya awalnya kan semenjak band tuh jadi 9. Waktu masih akapela itu kita cuma 5 orang tadinya, cuman vokalis doang tuh semuanya. Nah kebetulan dari 5-5-nya ini adalah sekolahnya di SMA 20 semua. Makanya T-nya itu artinya sebenarnya 20. Oh gitu, Five-nya itu karena 5 orang awalnya. Iya, itu. T5, oke. Akhirnya ketemu satu band di tahun 99, udah mulai ngampus kita tuh. Akhirnya kita gabungin antara si vokalis akapela ini dengan salah satu band di Bandung namanya Blue Guys saat itu. Dan akhirnya itu mengorbankan vokalisnya si bandnya. Akhirnya vokalisnya jadi si grup T5 ini, gitu. Akhirnya dari situ ngafe lah. Setelah ngafe ya jalan sampai ketemu industri akhirnya gitu. Luar biasa pisannya gitu. Ya Allah, luar biasa Jalannya keren. begitu sih kali. Terus kalau Mas Yeri mulai terjun ke dunia musisi itu apakah memang dari kecil seneng nyanyi? Maksudnya apakah dari keluarga yang berbackground musik atau gimana tuh Mas Yeri? Keluarga emang backgroundnya aku musik. Jadi kebetulan ayahku tuh pemain bass. Basis. Di Bandung tuh asal loba-loba teuingnya musisinya. Tapi tahun 70-an. Bener loh, di Bandung tuh kalau aku lihat ya kayaknya zaman dulu, maksudnya dulu pun gitu banyak teman-teman yang bermain musik dan datang dari keluarga pemusik gitu loh. Kayaknya tuh memang banyak banget seniman ya, luar biasa ya. Iya kebetulan mungkin turun dari ayah kali ya. Ayah itu pemain bass dulunya. Pemain bass, ibu juga vokalis gitu. Tuh kan. Vokalis. Jadi tapi aku tuh nggak interest sama musik. Kalau waktu kecil tuh dari kecil tuh sampai SMP tuh justru aku interestnya main sepak bola, main bola sebenarnya. Sampai ikut SSB segala macam saat itu. Nah jadi senengnya dulu kalau olahraga awalnya. SSB juga waktu kecil sampai SMP. Nah mulai kenal musik itu bener-bener nggak bergelut di musik tuh dari kecil sampai SMP tuh. Nah baru ketemu musik tuh di SMA gara-gara didaftarin sama teman sebangku ikutan vokal grup. Zaman-zaman dulu. Tahu-tahu dipanggil suruh audisi, aku nggak tahu. Malah keterima jadi anggota vokal grup SMA 20 tuh saat itu, SMA 20 Bandung. Nah, tapi lambat laun tuh jadi kok seru ya gitu, seru dan akhirnya edik gitu sama musik, seneng sama musik. Akhirnya gitu. terjun lah. Mas Yeri sendiri selain nyanyi menguasai alat musik apa Mas? Keyboard, bass, ya itu paling 2 itu. Gitar nggak terlalu bisa, main bass sih. Bisa sih, cuman nggak sekedar bisa. Sekedar bisa gitu ya. Gitu. Ya orang tuh kayaknya kalau misalnya memang sudah terjun ke dunia musik gitu, mengenal nada, mengenal notes, kayaknya alat musik apapun udah cepet. Biasanya mah dioprek gitu kalau udah suka musik mah apapun dioprek biasanya gitu. Karena seneng, bener. Aku tuh nggak ada jiwa musiknya sama sekali, gimana ya? Tidak ada gitu. Kayaknya belajar alat musik apapun nggak pernah ada yang berhasil gitu. Nggak ngerti-ngerti masalah nada. Aduh, susah deh ya. Iya. Nah, Mas Yeri itu akhirnya berkecimpunglah di dunia musik sampai dengan sekarang ya. T5 itu sendiri masih terus ada kan ya sampai sekarang tuh masih sering nyanyi juga, masih sering manggung. Masih. Ada album baru nggak? Album baru sih enggak sih. Atau... Kalau kita kan untuk saat ini kita nggak terlalu produksi di album, jadi ibaratnya kita rilis single by single aja. Jadi satu single. Kalau rilisan sih baru bulan lalu terakhir T5 tuh ini bikin split single sama 10 to 5. Jadi kita tukeran. 10 to 5 itu Bandung juga ya? Jakarta. Itu masa-masa bersama ya yang dari ya 10 to 5. Taunya lagunya kan ngetop juga ya, I Will Fly atau apa tuh ada You ya, gitu itu lagunya. Nah, itu akhirnya kita sepakat untuk ketemu di saat ketemu si 10 to 5 ini kebetulan punya ide untuk tukeran single. Jadi 10 to 5 tuh ngerilis bulan lalu tuh ngerilisin lagunya hits kita yang Kau. Nah, yang T5-nya ngerilisin lagu hitsnya 10 to 5 yang You. Karena Kau dan You. Iya, itu artinya sama. Nah, itu juga jadi sesuatu sih kemarin jadi sempat pembahasan di media sih. Jadi ini kok judulnya sama, terus nama grup bandnya juga sama-sama ada 5-nya.
Jadi itu ya agak lumayan sih ini, agak lumayan. Itu sekarang. baru bulan lalu. Bulan Terus, lalu sebulan berarti setengah baru lalu. dirilis ulang nih si Baru. Kau ini. Ya, jadi gimana tanggapan maksudnya anak-anak zaman sekarang Gen Z dan maksudnya kalau kita tahu lah kalau zaman dulu itu booming banget sih Kau ini kan ya gitu. Mungkin memang zaman itu kita suka tuh sama musik seperti itu. Nah, kalau yang sekarang gimana, Mas? Nah, jadi kemarin juga begitu kita melakukan activity rilis tukeran single itu juga respon terbesar memang awalnya dari publik yang angkatan kita sebenarnya. Iya, Banyak. pasti karena udah mengenal kan. Kita udah sangat-sangat familiar. Agak rame. Cuman setelah diperhatiin ternyata yang gen anak milenial, zilenial juga ternyata mulai komen. Yaitu karena mungkin karena kita ternyata tanpa disadari kita tuh melakukan split single itu kan mengulang beberapa lagu yang lama itu, ternyata itu salah satu optimasi di saat jadinya lagu yang lama itu jadi masuk lagi ke area sekarang gitu. Ke area sekarang. Anak-anak sekarang pasti suka anak-anak ya. Jadi karena menurut aku kan very enak gitu didengerinnya ya nggak sih gitu. Buat aku ya, tapi aku kadang-kadang nggak ngerti kan. Nah, musik, film dan lain-lain itu kan selera ya. Ditambah gitu. lagi dua lagu itu yang You sama Kau itu sampai saat ini anak-anak zilenial sama milenial kebetulan saya juga nggak tahu ya, itu karena kebetulan di kafe-kafe itu masih banyak dibawain sama band-band kafe. Jadi umurnya jadi agak panjang tuh lagunya. Gitu. Iya. Selalu teroptimasi sama tanpa sadar teroptimasi juga sama pelaku-pelaku musik yang di kafe, wedding itu masih bawain. Tapi memang ya ada lagu-lagu dari zaman yang aku kenal lah, zaman aku dulu gitu kan ya, yang aku kenal yang kayaknya sampai sekarang masih terus dibawain dimanapun kita berada gitu loh. Maksudnya masih di kafe apa di mana tuh masih sering dibawa lagi itu kan berarti memang orang-orang sangat-sangat relate ya terhadap lagu itu, nyambung, kenal gitu kan. Tapi kadang-kadang gini juga sih, bukan karena si publiknya yang suka. Tapi mungkin itu ada peran dari si pelaku musiknya juga, pemilik karyanya untuk memperpanjang umur lagunya. Kan banyak tuh sekarang tuh kan lagu itu nggak bisa didiemin, lagu lama didiemin ya mati. Ya mati juga sih. Makanya kayak lagu Rinto Rahab kenapa dinyanyiin sama Noah lagi. Terus sekarang BCL bawain lagu siapa, Tiara Andini sama Liodra bawain lagunya siapa lagi yang penyanyi-penyanyi lama. Itu sebenarnya optimasi juga, bukan berarti karena mungkin publiknya suka yang anak sekarang, tapi emang upaya dari pelaku industri untuk memperpanjang umur lagu biar tetap menghasilkan buat si pemiliknya gitu. Nah, tanpa disadari dirilis dengan artis-artis yang lebih besar yang di era anak sekarang, jadi lagunya masuk ke anak sekarang, jadi lagunya tuh panjang umurnya, jadi nggak berhenti karena umur lagu itu memang harus panjang gitu. Nah, itu ada sisi bisnisnya yang dipikirkan oleh si pelaku sih sebenarnya, agar lagunya tetap dikenal sampai generasi kapanpun gitu. Semakin panjang umur lagunya hidup di masyarakat, penghasilan, hak-hak yang dimiliki oleh si pemilik karyanya itu akan berjalan terus, nggak berhenti gitu. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin mengenai hak-hak dan mengenai... Waduh, ini mulai berat nih bertanya. Iya, karena gini ya, mungkin aku pribadi itu kan maksudnya kurang begitu paham tentang dunia musik, terutama dunia bisnis di musik gitu kan ya. Secara bisnisnya nih, kita kalau ngomongin musiknya dari sisi seni, oke lah lagu yang penting maksudnya dalam artian orang suka sama lagunya segala macam. Tapi kan di belakang itu ada sebuah proses gitu kan, ada sebuah proses dan tentang hak cipta, tentang hak ekonominya gitu kan. Nah, sekarang Mas Yeri sendiri pun terlibat menjadi publisher ya Mas ya, selain menjadi musisi menjadi publisher juga, bikin publisher. Boleh dijelasin nggak Mas? Maksudnya mungkin buat aku pribadi nih gitu ya, kurang paham yang disebut publisher musik seperti apa, dan mungkin buat teman-teman Hierarki Insight di luar sana yang mungkin baru berkecimpung di dunia musik, yang baru menciptakan lagu gitu dan pengen jadi sebuah band atau menjadi penyanyi, biar tahu deh gitu. Maksudnya kalau kita punya lagu nih, hasil karya sendiri dinyanyiin, terus udah gitu pengen booming atau misalnya pengen ini tuh gimana, harus kemana, harus bagaimana gitu Mas, boleh nggak dijelasin gitu? Boleh sih, sebenarnya gini, setuju sekali sih tadi penjelasan dari Mbak Ira ya. Apa tuh? Masalah aku nggak ngejelasin, aku bertanya. Di balik jelasin, aku bertanya. Enggak, satu kalimat ini penting banget yang tadi Mbak Ira sebutin. Ada bisnis di balik industri musik. Ya, itu. Nah, jadi kalau aku karena orang bisnis ya pikirannya duit doang. Ya, betul. Karena sebenarnya benar. Jadi apa-apa, ini bisa jadi duitnya gitu. Harusnya musisi juga berpikirnya seperti itu, Mbak. Harusnya. Karena kalau kita bilang musik dan barang usaha bisnis apapun, kita usaha di bidang apa, kita jualan atau ada barangnya gitu bisnisnya. Dengan lagu, prinsipnya sama, jualan. Jualan, betul, jualan. Jadi kalau kita ngomongin jualan,
itu nggak akan bisa keluar dari area bisnis obrolannya. Iya. Nah, ini yang jadi masalah di musisi adalah mereka cuma senang bermusiknya aja. Senang berkarya mungkin karena sebagai seorang seniman ya. Seniman itu kan menghasilkan karya gitu. Bisnisnya nggak dipelajari. Itu yang jadi Iya. masalah. Kenapa si musisi ini jadi nggak banyak sekali keluhan nggak dapat hak ya karena hal-hal yang menunjang untuk berbisnisnya tidak dilakukan. Hanya Karena lebih ke fokusnya senangnya. Iya. Gitu. Oke, Itu yang jadi masalah. Nah, Nah, berarti seharusnya seorang musisi itu mencari publisher gitu. harusnya mencari beberapa elemen yang ada vital di industri yang bisa menjadi pintu revenue untuk si musisinya. Jadi ini bisa jadi, kalau aku sih punya persepsi gini, di saat musisi mempunyai pemahaman yang sangat paham tentang regulasi industri musiknya, bisnis musiknya gitu. Karena di bisnis itu ada beberapa pintu-pintu revenue yang harus dipelajari oleh si pemusiknya. Si musisinya. Nah, itu kalau itu bisa dilakukan oleh para musisi itu akan dijadikan anggapan masyarakat tuh bahwa musik itu bisa jadi profesi yang profesional sebenarnya. Gitu kan selama ini tuh kan banyak banget kondisi-kondisi apa bedanya sih dokter sama musisi? Harusnya sama tuh. Iya, kenapa? Sarjana musik dan sarjana dokter tuh ada. Sertifikatnya ada, kenapa musisi nggak dianggap sebagai profesi profesional? Harusnya bisa. Kenapa? Ya itu, musisinya sendiri tidak mempelajari bisnis musiknya. Nah, itu sebenarnya. Jadi aku jelasin dari awal gitu. Jadi memang si musisi ini, kenapa akhirnya yang mencetuskan aku untuk membuat publisher segala macam, karena memang agak ada keresahan di area-area beberapa teman-teman saya dan beberapa teman musisi bahwa kenapa sih musisi itu nggak dianggap sebagai profesi profesional gitu. Itu kasihan banget ya. Orang juga kayak mau pacaran gitu. Ditanya bapaknya kerjanya apa? Kerjanya main band. Kerja aku main-main. Nah gitu. Betul. Itu hal yang banyak terjadi di masyarakat tuh. Kalau zaman harusnya kalau jadi musisi sakit hati digituin harusnya. Bener nggak sih? Iya. Mau jadi apa? Masa depannya apa? Nah, padahal sebenarnya luar biasa itu loh. profesi loh. Kalau secara bisnisnya bisa dipelajari musisinya betul. hafal gitu dengan caranya, regulasinya harusnya bisa dan jadi kita kalau misalnya ngelihat ya, maksudnya dari di luar negeri deh gitu ya, misalnya kita contoh deh kemarin Coldplay. Iya. Itu kan siap, maksudnya mau kerja apa yang bisa sampai ngelebihin si Coldplay? Ibaratnya itu kan band, pemain musik. Bahkan kalau misalnya zaman dulu tuh mungkin ya misalnya si Chris Martinnya datang gitu ke ceweknya, mungkin kali mertuanya kali ya, calon mertuanya ngomong, "Hah, lu pacaran sama dia mau jadi apa?" gitu. Padahal sekarang kita kan pernah digituin, apalagi yang cowok-cowok nih. Lu kerjanya apa sih? Dulu pemain band gitu. Kerja kok main-main gitu. Lu main band. Nah, jadi gini, itulah akhirnya mencetuskan, ditambah di Jawa Barat belum ada yang institusi yang mengelola hal-hal ini. Semua harus ke Jakarta gitu. Kasihan juga karena banyak juga terjadi sesuatu yang hak-haknya nggak dikasih dengan baik. Akhirnya kita mencoba gimana cara perjuangkan hak-hak musisi Jawa Barat ya gitu. Nah gitu. Jadi itulah yang mencetuskan kita membuat publisher. Nah mungkin kalau kita jelasin juga sebenarnya kan musisi itu biar bisa ngerti bisnisnya harus kenal dulu sama 3 elemen yang penting sih sebenarnya. Apa aja tuh? 3 elemen penting yang harus musisi tahu itu adalah musisi itu harus benar-benar kenal banget dengan yang namanya dia mau jualan harus kenal siapa. Harus market. Agregator dulu nih. Agregator. Agregator itu apa lagi nih? Agregator itu salah satu elemen penting yang harus dikenal oleh musisi. Karena kita di saat berkarya, berjualan tidak ada lagi kalau nggak lewat itu. Di era digital sekarang. Agregator dan publisher ini beda? Beda banget. Kalau agregator itu lebih ke distribusi. Jadi karya-karya pemusik ini di delivery ke agregator agar didistribusikan ke toko-toko musik yang dibilang Spotify, Joox, Deezer, terus. Oh, itu yang melakukan si agregator. Jadi agregator ini ibaratnya distributornya. Ya, betul. Ya ngomongnya harus kayak gitu kalau sama aku. Nah, gitu, distributor. Karena orang bisnis ya, ngomongnya distributor berarti. Iya, betul. Berarti agregator ini adalah distributornya yang mensuplai karya-karya musisi, baik label, baik perorangan yang bisa dilakukan oleh agregator mensuplai karya-karyanya digital platform. Hanya digital platform. Selama digital platform, ada digital platform bahkan sampai ke platform sosial media juga kan sekarang ada TikTok segala macam, Facebook juga kan dari area-area agregator sebenarnya. Oh, itu yang melakukan agregator. Terus udah gitu publisher naon gawe? Nah, nanti kita jelasin setelah itu. Nanti kita jelasin publisher. Enggak, belum karena itu cuman di area jualan aja. Jadi hak-hak royalti yang didapat dari area agregator itu untuk musisi adalah area mechanical, di mana area-area hak musisi atau pencipta lagu yang karyanya digandakan. Karena di toko-toko musik itu kan download itu dari bermacam
masyarakat, bisa sampai ratusan, ribuan, jutaan. Yang dibilang 1 streaming, 2 streaming, 3 streaming itu ibaratnya itu terganda. Yang bisa di streaming oleh masyarakat. Ini nggak jauh beda dengan di saat waktu zaman sebelum ada digital. Jadi yang dibilang distributor itu adalah distributor toko-toko kaset. Kalau zaman dulu. Oh, sebentar. Jadi toko-toko agregator zaman dulu itu adalah toko-toko kaset? Bukan, distributornya. Kalau di Bandung, Aquarius yang distribusi tapi. Atau Musika distribusi. Nah, kalau di Bandung dulu ada Tropik distribusinya. Nah, itu adalah agregator. Nah, siapa yang dibilang platform digitalnya? Yang dibilang Spotify, Joox, Deezer. Toko-toko musiknya. Aquarius, Bintang Nada, Starsound, Duta Suara itu. Gitu. Iya. Nah, hasil yang didapatkan dari uang, hafal kan? Yang didapat oleh si musisinya adalah cuman dari hasil mechanical penjualan aja. Terjual sekian ratus ribu streaming, 1 juta streaming. Kalau dulu zaman dulu sekian ratus ribu kopi. Nah, hanya hak mechanical itu aja yang didapat dari area agregator yang dibilang mechanical. Oh, jadi itu nanti tergantung dari berapa banyak orang yang mendengar lagu tersebut. Nah, dan itu tidak ada urusannya dengan hak-hak pencipta lagu, hak si performers, nggak ada. Di situ hanya hak dari penghasilan dari penjualan saja. Oke. Ya, gitu. Jadi biasanya itu ada persentasenya? Ada, biasanya sih kalau nggak salah mungkin teman-teman juga tahu ya 70-30 ya kalau nggak salah sama agregator. 70 si agregator. Iya, 30. 30 si agregator, ya, 70-nya buat si yang punya artis lagu atau yang punya master. Nah, gitu. Si musisi. Jadi biasanya 70-30, 70-nya ke si musisi, 30-nya di agregatornya. Iya. Jadi agregator ini adalah yang mendistribusi si lagu-lagu tersebut kepada platform-platform digital. Termasuk mengkolek beberapa hak-hak penjualan dan misalkan contohnya kalau di TikTok suka ada music sound usage-nya yang ada di TikTok Reels, kita kan suka pakai yang disiapin, itu termasuk area-area itu. Itu cara ngitungnya gimana sih? Maksudnya kalau di digital tuh cara ngitungnya misalnya gini. Misalnya yang di TikTok itu dihitung dari 1 orang yang make. Iya, per 1 orang make. Per 1 orang make. Jadi kalau ada 1.000 orang make berarti 1.000 gitu. Iya, akumulasinya seperti itu, perhitungannya dari kalau per 1 orang ini makainya 5 kali, dihitungnya 5 kali atau 1? User atau kalau nggak salah atau usage? Itu dihitungannya per pemakaian kalau nggak salah. Ya, per pemakaian berarti usage TikTok ya maksudnya. Per pemakaian. Jadi kalau 1 orang nih aku pakai lagu ini, besok aku pakai D. Ya itu anggapannya kayak nge-streaming. Ganda jadinya ya. Kayak nge-streaming. Kita nge-streaming. Sama seperti kalau misalnya di platform-platform misalnya kayak Spotify gitu-gitu. Jadi misalnya aku dengerin lagu nepi ka 20 kali sehari, berarti dihitungnya 20 Makanya kali. Makanya kadang-kadang suka ada yang langganan ya. Nah kalau masalah langganannya habis kan harus perpanjang lagi, bayar lagi ya, hitungannya sama aja kayak gitu. Jadi misalnya aku dalam sehari itu dengerin 20, berarti dihitungnya udah langsung 20. Kalau nggak salah per 1 streaming ya, hitungannya. Oke. Next. Nah. Oke, tadi agregator udah jelas nih, tapi terus udah gitu si publisher kerjanya apa? Nah, si agregator itu kan sudah mendistribusikan, sudah mengklaim hak-hak penjualan yang dihasilkan oleh si agregator. Jadi dia mau urusannya sama hak-hak penjualan aja ya berarti ya? Hak yang sudah diklaim oleh agregator itu akan ditransfernya ke siapa? Akan didistribusikannya ke siapa? Hasil penghasilannya itu terhadap pemilik-pemilik masternya, artisnya, produsernya, labelnya, itu yang punya hak di area situ. Nah, seperti itu yang dilakukan oleh agregator, simpelnya ya. Nah, sekarang lari ke poin kedua yang harus dipahami oleh musisi adalah kedua label. Nah, itu karena ini beda lagi sama publisher, masih belum. Label company, label rekaman, perusahaan rekaman itu adalah label company itu adalah punya tugas sebagai institusi yang mengelola pengelolaan dari sisi master, artis dan lain-lain segala macam. Karena banyak tugas yang dilakukan oleh si label itu, musisi juga harus tahu yang dilakukan oleh label adalah dia fungsinya perannya sebagai talent scout, dia sebagai promosi, dia sebagai produser, dia sebagai promosi, manajemen artis juga. Nah, dari beberapa poin itu musisi ini juga label ya berarti ini label fungsinya. Nah, kalau tadi dari area agregator, musisi cukup tahu bahwa yang akan mengklaim dari hasil apa yang harus didapat dari sisi penjualan itu adalah mereka. Nah, hak memintanya si artis itu harus kemana? Ke label dong, atau produsernya, karena di situ ada hak digital. Ada hak digital, yang dibilang digital itu kan ada 3 untuk di area label itu ada DSP, RBT, dan YouTube sebenarnya. Itu sudah masuk ke area digital. Terus sisi lainnya yang offline. Yang offline-nya apa? Merchandising, off-air. Nah, musisi harus tahu tuh pintu-pintu itunya. Jadi jangan sampai didiemin sama si labelnya nggak dikasih haknya, ya tagih dong gitu. Selama ini tuh banyak. Ibarat mah manajernya. Iya, jadi kayak rumahnya itu mah. Iya. Di rumah itu tuh ada beberapa pintu revenue yang bisa dihasilkan oleh si artis yang ada di dalam rumah itu. Misalkan untuk digitalnya, ya
Ada 3 tuh yang bisa menjadi haknya si artis. Si DSP tadi, DSP, RBT, YouTube-nya. YouTube biasanya kalau di area label Jakarta itu masuk ke area digitalnya yang menjadi penghasilan si label. Itu tapi itu yang ngurus agregator atau enggak, label. Beda lagi, ini udah beda perusahaan soalnya. Agregator tuh perusahaannya beda. Jadi ini tuh nge-submit, label tuh pasti nge-submit gitu. Jadi kerjasama dengan si agregator. Nah kalau agregator tuh perusahaannya beda sendiri. Jadi perusahaan tapi rekaman. yang ngurus di si DSP, RBT sama YouTube tadi itu? Ada orang biasanya kalau di label apa agregator? Label enggak, yang untuk pengklaimannya agregator yang melakukan. Oh, yang melakukan pengklaimannya agregator, tapi yang harus bikin ini segala sesuatu si label. Iya, karena si label punya fungsi untuk memproduksi, membuat satu karyanya menjadi satu kemasan master yang nanti akan dititipkan terhadap agregator. Iya, gitu. oke, paham ya. Jadi agregator sama label mah berpartner. Ya, oke. Gitu. Nah, tugas-tugas. Nah, si musisi harus tahu tuh ada fungsinya apa aja yang ada di dalam label. Nah, saya sebagai artis harus dapat duit dari mana aja. Saya di dalam label, saya manggung. Berarti saya harus dapat haknya sebagai manggung. Presentasinya harus benar, kontraknya harus benar. Saya sharingnya harus dapat. Nah, itu harus dipelajari tuh sama artis-artis tuh karena banyak banget terkecoh di area-area kontrak. Si artis tuh banyak. Manggungnya saya harus dapat berapa persen. Digitalnya harus berapa persen. Kalau dapat endorsement saya harus dapat berapa persen. Dan kalau YouTube-nya harus dapat berapa persen, off air-nya saya dapat berapa persen. Nah itu harus tertuang. Nah itu yang harus pinter si artisnya itu harus mempelajari kontraknya dulu dari awal. Karena banyak banget artis yang terkecoh dengan kontrak-kontrak label rekaman, terutama di area tahun 80-90-an. Hati-hati. Itu kasusnya baru berasanya sekarang. Mereka nggak dapat hak apa-apa. Nah itu. Jadi tugas fungsi dan tugasnya si label itu ada di label itu ada fungsi manajemen, ada fungsi pintu-pintu yang harus dipahami oleh si artis. Oke. Gitu. Gitu ya. Nah, ibaratnya kalau misalkan kita berbicara bahwa kan sekarang artis nggak bisa, nggak ada yang nggak di label juga, ya nggak apa-apa. Tapi kan fungsinya sebagai label gitu. Manajemen itu kan tetap fungsinya sebagai label. Si artisnya itu sendiri, bisa jadi artisnya sebagai labelnya bisa. Iya. Gitu. Sekarang kan banyak tuh yang independen lah ibaratnya gitu kan. Ya kalau independen berarti kan labelnya dianya sendiri. Berarti labelnya dia sendiri gitu kan. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tadi harus dikerjain. Harus dikerjain sendiri. Ya, gitu. Kalau di label mah ada yang ngerjain, kita tinggal duduk bawa badan gitu. Nah, kalau kita independen ya kita kerjain sendiri gitu. Nah itu sebenarnya fungsinya sama. Jadi untuk para musisi sekarang yang baru mau membuat lagu dan menginikan lagu, berarti langkah pertama adalah mencari label atau jadilah label sendiri gitu ya. Maksudnya kalau dia mau merilis lagu artisnya. sendiri. Kalau artisnya mau ngerjain sendiri, membuat label sendiri, jalan sendiri ya monggo. Itu yang dibilang independen. Kalau masuk ke area major ya berarti masuk ke major-major perusahaan rekaman major gitu. Gitu untuk diurusin semua karya dan dianya sendiri sebagai artis. Nah itu yang harus dipahami karena yang dibilang antara tadi kita bicarakan antara agregator dan label itu tuh kalau untuk dari sisi digital penghasilan artis itu hanya berbicara masalah mechanical right doang, cuma satu. Sementara right untuk hak artis itu banyak. Nah siapa yang mengurus hak right yang lainnya itu ada. Nah kita baru berbicara ke publisher. Ini beda lagi. Jadi untuk seorang musisi yang harus dipahami adalah satu label, agregator dan publisher. Karena itu menurut 3 aku poin ya harus poin diingat untuk yang digital penghasilan musisi ada di area situ menurut aku. Gitu. Nah setelah kita paham area agregator, setelah paham itu fungsinya label ini jadi pusing ya kayaknya. Lagi sedang mencerna. Nah semua karya-karya yang dilakukan oleh si label dan agregator itu bentuknya master yang didistribusikan di streaming orang. Itu semuanya memiliki lagu kan? Pasti mengandung lagu. Ulang. Semua karya-karya yang dilakukan. Semua karya yang diproduksi oleh label rekaman. Si artis menyanyikan lagunya. Setelah jadi master artisnya, si labelnya mendistribusikan ke agregator untuk dijual ke publik. Itu kan semuanya mengandung lagu. Betul. Karya cipta. Nah, dari mana pemilik karya ciptanya itu mendapatkan haknya? Di publisher. Nah gitu. Nah si publisher itu punya fungsi. Nah jadi tadi areanya pokoknya area penjualan aja. Kalau dari digital. Itu tadi dari penjualan. Nah kita sekarang ada poin yang ketiga. Elemen yang paling penting adalah area publisher. Di publisher ini adalah salah satu badan institusi yang berbadan hukum yang menerima wewenang dari pemilik-pemilik karya yang dititipkan terhadap si publisher untuk dikelola, diproteksi dan mengklaim hak-haknya terhadap pemakaian lagu-lagu oleh masyarakat yang bersifat komersil. Contohnya lagunya di cover. Contohnya lagunya dipakai di pada saat nah ya, cover nih lucu. Nah itu yang bekerja kan akan publisher nanti itu. Misalnya nih kan sekarang banyak banget tuh ya cover lagu. Misalnya
A nih, dia bikin lagu kan. Si A ini bikin lagunya itu berarti dinaungi oleh si label. Iya, label. Pertama Secara masternya ada di label. Ada di label. Sama label dikasih ke agregator. Agregator ini dia posting nih ke platform digital. Misalnya, maksudnya dia masukin ke platform digital. Apapun yang dihasilkan dari si platform digital tersebut itu berarti menjadi haknya si yang tadi 70-30 tadi ya, kurang lebih ya gitu. Nah, terus ada yang mengcover lagu ini. Yang mengcover lagu ini jatuhnya dia streaming untuk tetap masuk hak penjualan atau enggak? Mengcovernya itu di mana platformnya? Kalau platformnya di TikTok, di Reels, itu yang nggak klaimnya agregator. Bisa dari sound usage pemakainya atau fingerprint yang bisa ngedetect lagu itu dipakai. Itu bisa di area. Nah, kalau itu di area agregator dapatnya. Itu di covernya. Yang agak bahaya di area YouTube. Kalau area YouTube itu yang terbesar, cover tuh banyak tuh di situ daerah situ. Nah, itu publisher yang ngurus. Oh, bukan agregator. Bukan. Karena yang ada di platform, sumber lagu yang masuk ke area TikTok Reels itu kan submitnya sumbernya dari agregator. Jadi the trackingnya akan dari sana. Oh, kalau di YouTube sumbernya bukan dari agregator. Nah, beda lagi di publisher nih. Kalau YouTube tuh biasanya kadang-kadang orang mengupload di YouTube itu asal aja. Karena semua orang bisa mengupload. Iya, semua orang sekarang udah punya channel YouTube gitu. Oh, jadi misalnya tiba-tiba ada orang yang nge-cover lagunya T5 misalnya gitu ya. Itu nggak bisa sembarangan nggak bisa dong ya. Sebenarnya bebas aja sih publiknya sih, mau nge-cover aja. Tapi selama lagu sayanya diurus di publisher, pasti mesin publisher yang dibilang toolsnya konten ID YouTube itu pasti akan menangkap itu kok. Dan itu seharusnya gimana? Berarti seharusnya orang itu sebelum meng-cover dia izin dulu? Harusnya izin dulu. Oke, dan ada nilai ekonomis di situ? Ada. Justru terbesar penghasilan tuh di area situ sebenarnya. Yang musisi banyak nggak tahu. Nah, ini nih benar. Kalau aku jelas bukan musisi sih gitu ya, dan tidak bermain di dunia ini. Cuman maksudnya buat aku juga jadi pengetahuan nih kan gitu. Nah, mungkin buat teman-teman di luar sana penting banget sih untuk mengetahui mengenai pada dasarnya ini, gitu. Kalau aku sekarang jelasin, tadi area agregator dan label untuk urusan digital hanya ngomongin masalah penghasilan penjualan saja. Kalau masuk ke area publisher adalah hak intelektual pemilik karya. Hakinya lah ya. Hakinya ada di situ. Urusannya hak IP IP ya. Nah, jadi si fungsinya tadi kan udah dijelasin bahwa si publisher adalah salah satu badan wewenang yang mewenangkan adalah pencipta lagunya aja, bukan masternya. Kalau masternya mah di label. Nah, jadi fungsi dari si publishing ini itu memproteksi karya-karyanya untuk agar yang dipakai lagu-lagu pemilik karyanya itu dipakai oleh masyarakat tanpa izin. Liar. Itu akan memproteksi atau menghindari pencurian pihak lain yang akan mencuri revenue dari lagu-lagu ini. Itu pun bisa. Publisher ngurusin? Itu ngurusin semua, karena kita punya toolsnya. Nah, hak yang dimiliki oleh si pencipta lagu di saat mengurus ke publisher itu ada berapa right yang bisa didapat oleh berapa right yang bisa didapat oleh pencipta, itu ada 4 right. Jadi ada 1 performing right, yang kedua mechanical right, yang ketiga synchronizing right, yang keempat ada print right. Ulang. Tadi pertama ada banyak nih. Ada banyak nih. Ini lain kali kita pakai papan tulis deh di sini, jadi bisa di ini ya. Ini penting ini loh. Ini ngeditnya kayaknya agak susah nih. Bener loh, ini penting loh. Yang pertama performing right itu kalau dia perform. Nah, bukan. Kalau orang lain perform, nah itu. Jadi kalau dia perform urusannya sama label. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya kan, kalau dia yang perform urusannya sama label. Ya orang pemiliknya dia kan. Nah, kalau si penciptanya performing rights itu kalau orang lain memperform lagu. Bukan hanya sebatas perform. Jadi yang dibilang hak performing right itu adalah hak yang bisa hak pencipta lagu untuk karya-karyanya yang diperformkan oleh pihak-pihak lain. Event kayak festival, konser, terus kafe, wedding itu harus membayar. Even wedding pun? Iya, ya kalau tertracking sama si LMK-nya pasti harus bayar. Jadi maksudnya wedding singer itu nggak boleh sembarangan nyanyi lagu? Tapi yang jadi masalah jangan ketukar. Yang membayar itu bukan penyanyi dan yang membawainnya, tapi penyelenggaranya yang harus bayar. Gitu. Kirain kalau nyanyi misalkan Mbak bikin konser atau Mbak bikin punya kafe, ada kafe kan mungkin ya, punya ada kafe. Si kafe itu ternyata ada live musicnya. Nah, live musicnya ternyata tiap malam tuh banyak yang bawain lagu-lagu cover orang, ya kan? Nah, si pihak kafe, Mbak sebagai pihak kafe itu harus membayar ke LMK yang ditunjuk oleh publisher untuk mengkolek itu. Nah itu. Nah, ini kan banyak yang enggak ya? Ya. Orang masih nyangkanya bahwa yang bawainnya yang harus bayar, padahal enggak. Sebenarnya si penyelenggara event itu yang harus membayarkan terhadap LMK.
Tapi ini banyak yang nggak tahu Banyak maksudnya. yang nggak tahu. Ya masih banyak banget lah ya. Masih banyak yang belum tahu. Kalau kita lihat juga kan akhir-akhir ini even di sosial media ya, kayaknya para musisi-musisi besar sendiri juga banyak yang sering ribut nih kan kalau aku Betul. lihat ya mengenai Nah itu nanti aku saya bahas tuh. nggak mau nih, maksudnya Aku bahas lagu sedikit ini nanti. dibahas, lagu ini dibawakan oleh siapa, Nah ada itu yang performing ini. right itu. Nah itu kan ternyata Iya, betul. seheboh itu, Betul. maksudnya Jadi, sepenting ini loh gitu, betul. karena kita nggak paham, jujur Betul. kita nggak ngerti. Nah termasuk radio, televisi itu membayarnya ada di area performing right. Jadi kalau misalnya nih kita sekarang dahsyat, manggil live band nih misalnya ya, maksudnya band-band biasa lah gitu Yeah. kan ya, maksudnya untuk perform di kafe kita misalnya Yeah. gitu. Nah dia membawakan 10 lagu nih, lagu A, B, C, D, E, Cover F, semua. G. Misalnya itu lagu-lagu orang semua tuh. Itu seharusnya kita minta izin dulu seharusnya. Harusnya terkena regulasinya LMK, LMK itu apa? lembaga pengkolek. Oke. Jadi si performing right yang ada, ya penghasilan performing right yang dilakukan oleh publisher itu berpartner dengan LMK yang ditunjuk oleh undang-undang yang dibilang ada banyak banget tuh, ada WAMI, ada Presindo, ada apa segala macam. WAMI terutama yang tertinggi. Nah, si pihak-pihak penyelenggara yang membawakan lagu-lagu cover itu harus berhubungan dengan si WAMI ini. Tapi kan repot banget ya, kan ada banyak banget kafe di luar Betul. sana, restoran Nah, memang di luar sih, sana, memang sampai live saat ini music juga di luar memang LMK di Indonesia memang belum terlalu maksimal kerjanya. Jadi ya memang karena belum ada tools yang bisa benar-benar detail men-tracking lagu-lagu cover tuh dibawain di mana aja, itu belum bisa. Tapi bisa nggak Belum misalnya terlalu- nih, aku belum terlalu anggota akurat. band nih, aku band A gitu ya, aku biasa nyanyi dari kafe ke kafe misalnya Yeah. gitu kan ya. Nah terus kalau aku dari pihak bandnya sendiri yang udah langsung nih, misalnya aku mau nyanyiin KO-nya T5, aku langsung nih ke T5-nya, ke Mas Yeri nih. Mas udah ya, aku kasih rights ya, jadi aku kemanapun aku pergi, kemanapun aku nyanyi gitu, aku udah punya rights ya buat nyanyiin lagu ini, boleh nggak kayak gitu? Nah, kalau misalkan ternyata gini, kalau misalkan aku ngizinin nih sebagai pencipta lagunya ke Mbak. Nah, sebenarnya yang harus dilakukan bukan ke penciptanya. Kalau aku ternyata udah ngelola lagunya, udah dikelola di publisher, jadi harus izinnya sih pasti Ke diizinin publisher. aja kalau sama pencipta mah. Pencipta udah seniman mah bagus. Tapi yang jadi masalah, LMK mah tetap men-tracking karena lagunya LMK itu terdaftar berarti di bawah si WAMI. publisher itu enggak? Partner. Partneran sama LMK publisher. tuh oke. lembaga koleknya. Nah, si publishing itu bekerja sama dengan WAMI untuk memakai WAMI untuk mengkolek yang performing. Tapi kan riuh, coba ya, ini aku ngomongin praktikal di lapangan nih ya, aku ngomongin praktikal di lapangan. Kita ke sebuah kafe, ada live musik nih gitu ya, ada band ya, terus kan pasti suka mau request apa, terus aku request nih. Ini yang jadi problem. Gitu. Nah, ini ngitung pembayaran itu bukan dari lagu yang dibawakan yang saat ini regulasinya berjalan, tapi dari contohnya festival atau kafe. Kafe itu dihitungnya dari 6 kursi. Jadi si WAMI itu akan mengkolek dari kalkulasi berapa meja yang ada di dalam kafe. Kalau nggak salah regulasinya sekarang 6 meja ke atas baru kena regulasi untuk pembayaran. Anggaplah ini kafenya rame gitu, Nah, maksudnya rame. kan banyak tuh, Iya. misalnya kayak Dan apa yang suka live music kan Iya. suka ada requestan tuh Iya. dari nah, yang dihitung itu bukan customer. lagunya. Kalau untuk kafe dan performing yang sekarang berjalan, itu dihitungnya dari jumlah kursi, Yang jumlah terisi, meja yang yang terisi. ada di dalam kafe itu. Contohnya 6 itu dihargai, satu meja itu berapa harganya? Tapi itu harus izin dulu atau boleh bayar setelahnya? Nggak perlu sih, sebenarnya sih band-band kafe mah nggak perlu izin juga sih, nggak apa-apa. Toh yang harus bayar mereka sih. Iya si pemilik kafe kan, gitu. maksudnya kita nih ngomongin juga untuk para pemilik kafe juga biar tahu Iya. nih gitu kan. Jadi, nah misalnya nih si kafe itu tiba-tiba dia, maksudnya ada customer yang ngomong, aku mau request dong lagu Kau-nya T5 Boleh. gitu. Tapi si pemilik kafenya belum bikin rights, maksudnya belum izin nih sama T5-nya sendiri. Nggak masalah sih sebenarnya kalau pemilik kafenya, yang harus kerja sama antar pemilik kafenya itu bukan ke kitanya, tapi ke LMK. Karena data kita kan sudah ada di LMK. Jadi ke LMK-nya. Ke LMK-nya. Nah saat ini emang masih agak rancu, masih flat pay pembayarannya. Harga misalkan satu meja di kafe itu WAMI mintanya 150.000. Tunggu, kan Bisa ada digituin sekarang. ada. Jadi bukan dari jumlah lagu. Kita nggak usah mention, nggak usah sebut nama lah ya. Tapi kan ada satu klub yang super besar dan banyak nih yang mungkin kita tahu lah sama-sama yang namanya sekarang udah pada beda-beda nih ya. Itu kan selalu ada live music tiap hari. Betul. Iya kan? Terus dia selalu banyak bawakan lagu Indonesia tuh. Iya. Nah itu gimana tuh dia? Ya itu tetap aja sama aja. Dia seharusnya Si membayar klubnya berarti harus bayar ke WAMI. Bukan ke pemilik karyanya, karena pemilik karyanya mah sudah mewenangkan terhadap publisher kan. Nanti mah publisher yang Udah publisher collect aja dari urusannya. WAMI dan LMK. Gitu.
Justru lebih crowded di saat si penyelenggaranya harus bayar ke penciptanya, itu lebih rumit. Lebih rumit lah, masa harus datangin satu-satu gitu. Iya, cuman maksudnya ini aku nggak tahu sih, mungkin aku aja yang kurang gaul kali ya gitu. Tapi ini maksudnya informasi baru buat aku jujur aja. Regulasinya berjalannya seperti itu sekarang, sesuai undang-undang. Bahkan kayak yang ada yang sekarang ribut-ribut lagunya dibawain. Mungkin teman-teman juga pro kontra, ada yang setuju dengan yang pengen direct license, ada yang setuju dengan nggak seperti itu. Itu musisi aja pro kontra sekarang. Tapi pada dasarnya sebenarnya kalau di cover tuh sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya. Problem yang sekarang itu adalah pihak yang pengen direct license itu yang si penciptanya langsung nagih ke yang bawain. Yang sekarang lagi adalah satu komunitas yang lagi memperjuangkan hak untuk itu ya, direct license itu. Nah sebenarnya direct license itu nggak masalah dan itu bisa dibilang benar-benar aja gitu. Karena di luar negeri pun ada yang melakukan itu. Cuman yang jadi salah di Indonesia, undang-undang di Indonesia itu belum membuat aturan tentang bahwa direct license itu dibenarkan secara undang-undang. Karena isi undang-undang untuk syarat pengkolekan itu, undang-undang masih hanya menunjuk terhadap badan pengkolek yang dibilang LMK itu, yang hanya boleh mengkolek, belum menunjuk perorangan untuk bisa mengkolek. Nah, jadi sebenarnya itu nggak tinggal poin satu sih kalau menurut aku sih, undang-undangnya aja dulu revisi gitu. Karena kalau dengan kayak gini kan jadi pada ribut di musisi jadinya, gitu. Jadi ada satu regulasi direct license itu tidak boleh dilakukan saat ini di Indonesia bukan karena salah, tapi karena undang-undangnya belum mengatur untuk melakukan itu. Jadi yang mengkolek itu hanya boleh badan-badan lembaga, gitu. Itu sebenarnya. Ya kalau mau betulin dulu revisi undang-undangnya. Ya itu harus diperjuangkan oleh musisi sebenarnya gitu. Itu. Ayo musisi berjuang. Gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sih menurut aku sih di sini. Ini luar biasa banget ya. Maksudnya gitu. buat aku sendiri, aku nih mendapatkan informasi yang luar biasa banget. Jadi itu baru performing loh. Oh iya tadi ada performing. Tadi tiga lagi apa? Performing. Terus udah gitu mechanical rights itu yang di platform-platformnya itu melalui agregator. Nah itu nanti ada beda lagi haknya untuk si pencipta, nanti aku jelasin. Untuk pencipta lagu. Karena yang tadi kan untuk area artis dan label dan produser, mechanical yang penjualan tadi. Mechanical yang dikelola publishing itu mechanical yang untuk pencipta lagu dari mana gitu. Nanti aku jelasin. Terus tambahan radio, TV juga masuknya ke performing tuh. Oh, radio dan TV itu masuknya performing walaupun TV tidak live. Iya. Karena tetap diperformkan secara apalagi kalau program TV yang punya program-program kayak Dahsyat, Inbox itu karena performing live gitu. Nah itu TV dan si radio itu membayarnya sama seperti ke kafe gitu. Biasanya di awal tahun mereka membayar flat pay. Contohnya 10 juta atau 20 juta untuk pembayaran 1 tahun terhadap LMK untuk pemutaran karya, untuk menayangkan lagu-lagu yang ada di Indonesia selama 1 tahun tanpa batas. Gitu, itu bisa ada, seperti bisa. itu. Nah, kafe pun seperti itu. Oh, jadi kafe juga seperti itu. Jadi langsung ke LMK, pokoknya kita bayar untuk semua performing. Flat pay. Flat pay. Oke. Karena kalau satu lagu hese atuh. Berat. Ya, nah itu makanya aku pikir harus satu lagu. Dari tadi mikir, gila ya, dan liar atunya. Beda, kalau area itu flat pay. Oke. Nah, oke. Udah jelas ya? Udah. Edit aja sampai areanya situ. Nanti tolong dijelaskan ya di ininya biar teman-teman juga mungkin paham ya, karena mungkin aku yakin banyak teman-teman musisi terutama mungkin yang baru-baru anak-anak muda sekarang yang mungkin ingin menjadi musisi harus tahu nih duit ini jangan sampai hilang. Terus yang kedua mechanical right ya. Yang kedua mechanical right itu adalah tadi ada pertanyaan kenapa kan tadi udah dapat mechanical right dari si agregator. Itu mechanical right yang dapat itu untuk artis dan produser dan lain-lain, itu hak artisnya. Jadi semua artisnya juga misalkan band semuanya dapat haknya dari situ. Nah kalau penciptanya dari mana? Nah penciptanya nggak dapat di area sana mechanicalnya. Minta mechanical right-nya harus di publisher. Kalau di publisher. Karena dari mana mechanical right-nya itu? Dari hasil penjualan omset yang selama ini didapat oleh agregator, omset yang tadi didapat tuh untuk label itu, sebelum didistribusikan terhadap artis, label, produser dan lain-lain, itu biasanya asosiasi dan publishing lagu itu akan mengkolek 9% dulu. Oh, buat publishing sama untuk si penciptanya. Jadi sebelum omset dari penghasilan streaming itu disetorkan terhadap si pemilik master, artis label, itu 9% akan ditarik oleh asosiasi publishing untuk pemilik lagunya yang ada dikelola di publishing, gitu. Jadi jangan pencipta lagu jangan minta haknya ke label, haknya di sini, gitu. Seperti itu. Itu yang dibilang mekanik. Nah, area-area 9% yang ini hampir rata-rata 99% pencipta lagu nggak ngurus, nggak apal ada duit ini di sini. Makanya akhirnya
musisi banyak yang punya duit. Padahal dia kan berkarya ya, nyiptain Ya. lagu, lirik itu Yang nggak dapat juga nggak ditanyain sama penciptanya, karena nggak tahu ada duit, Nggak ngerti. nggak ada revenue di Itu situ. tadi, nggak Harusnya ngerti. tahu. Nah, mulai saat ini pencipta lagu minta 9% tuh di publisher ada haknya. Nah tuh, Dari jangan lupa. streaming. Iya, gitu. Itu yang mechanical. Yang ketiga adalah synchronizing right. Ini yang paling besar di antara semua right yang ada. Jadi Apa itu? synchronizing right itu adalah hak pencipta lagu yang karyanya menempel di semua konten yang dilakukan di luar platform digital, tapi YouTube di YouTube terutama. Sorry, ini hak pencipta lagu. Hak Kalau pencipta lagu. yang menyanyikannya artis Nggak berbeda nggak dapat. Nggak dapat. Jadi ini khusus untuk yang pencipta lagu. mencipta. Untuk area publisher pencipta Jadi lagu. dibagi dua ya, ada artisnya, penyanyinya, ada penciptanya. Pemasukannya Kalaupun misalnya sama orangnya, ya dia juga punya dua hak yang berbeda gitu. Betul, untuk iya. dia sebagai penyanyi dan dia sebagai pencipta Nah, lagu. makanya Oke. di mechanical right yang tadi 9% Iya. tadi, kalau Itu si penciptanya sebagai adalah penciptanya adalah pemain penyanyinya, artisnya juga, itu double mechanical. Harusnya. Iya. Tapi orang mungkin selama ini mikirnya, oh ya udah gue udah dapet Enggak. nih dari agregator. Misalnya dia penyanyi juga, Iya. dia yang nyiptain juga gitu misalnya kan. Dan nggak ditanyain juga sama artisnya. Padahal seharusnya dia masih ada lagi. Harusnya dia nanyain ada 9% itu loh ya. di publisher haknya dia. Wah, ayo. Nah, ayo dong. Wah. Karena Terus, di luar negeri itu artis sama pencipta lagu tuh kayaknya hampir sama. Kalau seharusnya kalau di luar negeri. Dua-duanya berkarya loh. Kalau di Indonesia tuh enggak gitu. Itu yang Iya. disayangkan, makanya harus banyak yang paham area ini. Kalau mau Betul. jadi profesi musiknya nih, pasti harus paham ke area sini. Balik lagi tadi synchronizing right. Karena synchronizing right itu adalah kontennya menempel yang dipakai di konten-konten yang dipakai oleh publik, konten-konten digital ya, di area digital. Di luar si platform. Kalau platform yang mengkoleknya adalah dari agregator. Kalau untuk yang dibilang dipakai di luar itu oleh publik itu adalah contohnya di YouTube. Oke. YouTube. Terus itu yang terbesar YouTube. Yang kedua lagunya dipakai film tuh. Ya mungkin perusahaan ini ya sebagai produser film. Insya Allah. Nih nyambung nih. Gitu nyambung nih. Kita selalu pastiin dulu. Nih contoh ya, maksudnya gini cerita aja nih ya, film kita yang tahun lalu itu kita memakai satu lagu yang bukan lagu daerah, lagu umum yang dipakai, maksudnya yang sudah dinyanyikan sama anak-anak dari zaman dahulu kala sampai dengan sekarang. Itu kita perlu 3 bulan lebih untuk mencari siapa yang nyanyi karena dicari semuanya NA. Kita butuh 3 bulan lebih untuk mencari siapa sih yang membuat lagu ini. Karena lagu itu udah sangat-sangat umum, common, everybody use it. Tapi akhirnya ketemu. Alhamdulillah ketemu. Kita cari dong, Jadi kita akhirnya ketemu ahli warisnya yang sudah jadi cucunya dan tinggalnya di Irian Jaya. Iya. Itu sampai kita track sebegitunya. Nah itu salah satu fungsinya publisher tuh untuk bisa mencari data itu. Oke. Nah itu tuh sampai kita track sampai segitu ya untuk kita ya, karena kita menghargai karya. Betul. Pada saat dihubungi mereka juga udah, oh Eyang dulu ini ya. Oh mereka juga nggak dedor, maksudnya mereka juga bukan dedor, mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kan berarti sebenarnya ada warisan itu. Padahal itu warisan. Kasian kan? Itu warisan. Nah itulah fungsinya dan publisher. akhirnya kita maksudnya bertemu dan kita berikan haknya lah. Maksudnya kita akan memakai lagu maksudnya karangan Eyangnya yang itu lagu udah lama banget. Itu betapa pentingnya lagu harus diurus dengan baik, biar warisnya mendapat haknya dengan baik. Iya betul. Kalau kita insya Allah ya, maksudnya kita usahakan sedemikian rupa pasti kita maksudnya itu karena kita orang kalau ya aku mungkin bukan seniman ya, maksudnya bukan musisi, tapi kan di dunia film yang juga sama-sama seniman lah kurang lebih. Tapi mungkin kalau aku dari sisi bisnisnya, tapi aku menghargai karya kan gitu. Namanya orang berkarya, udah repot lagi. Tadi film segala macam kan itu kena tuh kayak film. Jadi itu YouTube, synchronizing right. Nah itu jadi untuk synchronizing right itu meliputi yang dikoleknya itu dari area YouTube, terutama itu yang terbesarnya. Terus yang kedua kalau lagu si penciptanya ini dipakai di area soundtrack film, theme song dan lain-lain, ilustrasi. Terus di advertising juga buat iklan, kalau lagunya dipakai iklan itu kena synchronizing right semuanya. Berarti itu semua ke publisher ya berarti ya. Nah, publisher itu punya kekuatan untuk bisa mengkolek itu semua. Karena untuk YouTube-nya sendiri, karena ke publisher itu punya konten ID YouTube yang dibilang konten ID YouTube Publishing ya, yang emang kita kerjasama dengan YouTube tuh. Jadi kita bisa men-tracking semua lagu-lagu karya pencipta yang dikelola di publishing ini, bukan hanya mendapatkan haknya dari official rilisannya aja, tapi dapat dari semua si pemakai. Dan itu sifatnya worldwide, seluruh dunia.
Oh ternyata lagunya Mbak punya lagu, ternyata lagunya nempel di satu vlog di Amerika, di Australia, di mana itu mesin ini akan nangkep itu semuanya. Oh gitu, otomatis. bisa. Dan itu udah AI juga sih sebenarnya ini. Semakin canggih lah ya udah sekarang canggih, ya. jadi semua lagu yang mau jadi cover, mau jadi backsound vlog, backsound podcast, dijadiin playlist oleh publik, dibikin YouTube itu kena semuanya. Bisa kena. Bisa kena karena contoh tadi background vlog atau misalnya di TikTok ini kan suka ada tuh background lagu. Kalau itu mereka berarti dari platformnya ya yang langsung. Itu mah agregator yang cuma kalau di area YouTube, YouTube kadang-kadang juga kan banyak banget si lagu itu dipakai ngasal oleh publik. Ya, dipakai ngasal oleh si masyarakat. Nah, itu akan kena semua. Kalian minta izin dulu ya nanti ya, minta les dulu ya kalau masukin lagunya kau nih nanti. Tanda tangan dulu. Makanya itu oh udah ada nih, nggak apa-apa katanya. Jadi udah nih aman bisa dimasukin. Kan aku yang pegang mesinnya, lepasin sama saya aja nanti. Saya lepasin aja, orang saya yang megang. Terus mesinnya ada kok, saya bawa. Oke, tadi yang keempat berarti apa Mas? Nah, itu tadi udah paham ya, masalah synchronizing segala macam. Jadi jangan takut, semakin banyak yang nge-cover lagu di YouTube, semakin gede ya. Harusnya semakin cuan si penciptanya. Jadi jangan ya biarin aja udah gitu. Karena asal diolah dengan baik lagunya, dikelola dengan baik. Nah, yang terakhir adalah print right. Nah, print right ini adalah print right. Jadi ini adalah karya-karya pencipta lagu, hak pencipta lagu untuk karya-karyanya yang dibuat buku, yang dicetak. Buku chord, buku hits lagu gitu kan biasanya suka ada di Gramedia itu atau di toko-toko buku ya dijualin. Nah, kenapa harus dihak oleh penciptanya? Karena di buku itu lirik lagu itu adalah salah satu bagian ornamen yang dibilang hak intelektual pemilik karya. Yang dibilang hak intelektual itu kan notasi dan lirik kalau di lagu. Mengandung dua unsur itu. Kalau tidak ada unsur itu ya bukan hak intelektual lagu berarti. Tapi kalau ternyata ada liriknya aja, ada notasinya, itu dibilangnya hak intelektual. Nah, tapi kan sekarang udah jarang yang di media cetak. Maksudnya ibaratnya ngeprint, banyaknya kan semua di Google. Betul. Di ini. Masih ada. Nah, walaupun sebenarnya kalau dibilang haknya untuk pencipta di area print right itu sekarang memang sudah tidak terlalu besar. Tapi kalau misalnya kita mencari notasi lagu dengan liriknya di Google, itu masuknya kemana? Google sampai saat ini belum, bukan Google, web ya. Kali mungkin di web ya. Kayak di portal-portal mana gitu. Untuk regulasinya industri Indonesia itu belum membahas, undang-undangnya belum ada yang membahas untuk klaim di area web. Jadi itu masih dibebasin aja. Cuman kalau untuk di area yang di print itu undang-undangnya udah ada. Kalau print udah jelas. Print udah ada. Jadi kayak lagunya dijual di toko buku itu segala macam, lirik lagu itu adalah hak si penciptanya. Jadi itu koleknya bisa dari asosiasi publishing dan asosiasi penerbit. Nah, sampai saat ini kalau nggak salah sih sekarang masih kerjasama antara IKAPI ya. Untuk asosiasi penerbit buku dan penerbit lagu APMINDO yang dibilang asosiasi publishing itu kerjasama untuk saling mengirimkan revenue-nya apabila ada karya-karya yang dipakai di area-area percetakan gitu. Masih jalan. Seperti itu ada 4 right. Gitu yang harus dipahami. Nanti ngeditnya ditulis ya satu-satu ya right saya. Nah, bikinin title sih, subtitle sih, jadi biar teman-teman ini juga jadi inget dan paham gitu kan ya, karena ini benar-benar informatif banget nih. Ini YouTube kali ini nih benar-benar podcast kali ini luar biasa banget informatif. Tapi menurut aku sangat-sangat perlu. Iya sangat perlu sih. Cuman harus paham. Makanya tadi aku berbicara nyambungin musik bisa jadi profesi nggak musisi. Ya bisa asal teman-teman paham ini semua yang tadi. Iya betul. Lakukan optimasi dengan baik. Gimana caranya activation yang dilakukan oleh musisi itu melakukan hal-hal yang berimpact terhadap pintu-pintu revenue tadi. Yes. Baru akan jadi pebisnis di musiknya gitu. Nah itu yang ayo teman-teman musisi pasti bisa. Banyak caranya kan optimasi, karena karya cipta lagu itu kalau misalnya udah dirilis kan terus didiemin aja itu akan nyampah. Iya sayang. Masukin ke platform juga nggak dipromokan, kita nggak bikin activation, bikin apa yang gimmick-gimmick yang bisa menciptakan lagu itu revenue ya akan jadi sampah lagu. Gitu. Jadi memang tetap harus ada movement dari si pelakunya. Kalau memang kita mau fokus untuk jadi musik bisnis gitu. Yes. Gitu. Keren banget Mas Eri. Aduh. Mas Eri, thank you banget. Sama-sama. Ini informatif sekali. Tapi benar-benar informatif ya. Kalau aku berterima kasih banget. Terutama buat aku pribadi deh. Minimal aku punya banyak informasi tentang ini. Mendapatkan banyak knowledge buat ini. Dan mudah-mudahan buat teman-teman Hierarki Insight di luar sana juga mendapatkan banyak informasi. Mungkin terutama teman-teman yang memang tertarik menjadi musisi. Jangan lupa ini bisa jadi bisnis utama juga gitu kan. Harusnya bisa banget. Mas Eri, boleh nggak mungkin memberikan pesan atau pesan-pesan buat teman-teman Hierarki Insight? Apa kali pesannya mungkin untuk
teman-teman Hierarki Insight secara keseluruhan atau untuk teman-teman Hierarki Insight yang pengen jadi musisi atau apapun, gimana Mas Yeri? Kalau secara umum sih paling buat teman-teman berani untuk mencoba apapun lah, gitu. Apapun yang kalian mau, kira-kira impact-nya positif dan lain-lain, itu perjuangkan dan lakukan berani. Jangan takut untuk selalu mencoba yang baru. Itu aja. Kalau untuk musisi sih cuma satu sih kalau aku pesan, peduli sama karya kalian, terutama karya musiknya, dan untuk pencipta lagu juga untuk karya-karyanya lebih peduli lagi, lebih gimana caranya aware, karena satu-satunya aset di industri musik yang bisa jadi legacy atau jadi warisan itu hanya karya cipta lagu. Jadi kalau teman-teman yang punya lagu, tolong jagain, perjuangkan agar lagu itu bisa panjang, karena lagu itu panjang umurnya, bisa ngidupin di saat kita udah nggak ada, keluarga kita, anak cucu kita bisa tercover. Karena itu nggak berhenti kan ya, si royalti selama 75 tahun. 75 tahun. Semenjak penciptanya meninggal, 75 tahun, itu karyanya tuh masih bisa ngidupin keluarganya. Minimal 2-3 generasi kita ya. Asal lagunya terkelola dengan baik. Jadi hayang bikin lagu. Gitu. Terima kasih banyak Mas Yeri. Terima kasih banyak atas edukasinya hari ini. Dan teman-teman Hierarki Insight di luar sana, semoga benar-benar teredukasi mengenai semua bisnis di lagu ya, musisi yang ingin berbisnis, mengerti bagaimana alur bisnisnya, mengerti hak-haknya, dan bagaimana bisa mendapatkan kekayaan nggak nyampe 7 turunan lah. 3 turunan lah. 3 turunan lah ya. 75 tahun 3 turunan. Ya 3 turunan lah ya, jangan sampai salah. Kalau misalnya pengen bertanya lebih lanjut, mungkin bisa bertanya langsung DM ke Mas Yeri. Bisa ke Instagram saya juga bisa. Cari ke Instagramnya Mas Yeri. Dan terima kasih banyak teman-teman. Semoga mengedukasi podcast kita kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di Hierarki Insight berikutnya. Terima kasih.